Ada beberapa poin pertanyaan yang saya singkat saja. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana hukum jual beli darah manusia. Dalam hal ini yang dibutuhkan untuk transfusi darah dan bagaimana hukumnya jual beli darah yang di PMI atau yang di misalnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada atau belum ada pembahasan di kitab-kitab ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu berarti ulama-ulama terdahulu ya. Ulama-ulama klasik belum membahasnya karena memang tidak ada kasus yang di zaman atau di masa mereka bahwa darah ini bisa ditransfusikan. Sehingga tidak ada pembahasan itu. Makanya kalau kita menanyakan tentang masalah ini itu pembahasannya di kitab ulama-ulama fikih kontemporer. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, pertanyaan ini munculnya karena pembahasan yang kemarin termasuk di antara jual beli yang haram karena objeknya adalah jual beli darah. Karena darah itu hukumnya haram. Yang Allah SWT firmankan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Yang Allah haramkan wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang Allah SWT haramkan atas kalian adalah al-maitah, bangkai, wadama, dan juga apa? Darah. Kemudian walahmal khinzir, dagingnya babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah. Maka berarti darah itu haram. Karena darah itu haram, Allah haramkan pula jual belinya. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin syai'an harrama samanahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu apabila dia mengharamkan atas kaum sesuatu, barang atau benda, maka maknanya Allah juga haramkan samanahu. Allah SWT juga haramkan imbalan dalam jual belinya. Maka tidak boleh dijual belikan. Kalau itu dilakukan, maka jual belinya itu haram. Apabila ada harta yang didapat dari jual beli itu, maka harta itu pun juga haram. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jual beli darah yang dimaksudkan darah yang masfuhah, yaitu darah yang dia adalah hasil sembelihan dari binatang-binatang yang disembelih, yang itu sudah kita jelaskan, yang mungkin ditampung kemudian dimasak kemudian dijual dan semisalnya. Bisa jadi untuk sate darah mungkin gitu ya, bisa jadi untuk ya digoreng gitu ya, gorengan darah dan seperti itu. Maka itu semuanya haram. Berarti juga seandainya ada masakan-masakan yang dia memasaknya dicampur dengan darah, maka menjadi haram. Tidak boleh. Sehingga harus diperhatikan masalah darah ini, karena itu adalah diharamkan. Termasuk jual beli misalnya makanan yang memasaknya dicampurkan darah, berarti tidak boleh. Juga termasuk haram. Nah, kemudian karena ada pembahasan haramnya jual beli darah, oleh karenanya meluas masalah ini kepada jual beli darah untuk transfusi itu. Apakah ini diharamkan? Apakah ini dibolehkan? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinjauan daripada masalah ini, yang pertama tinjauan daripada jual beli darah yang itu adalah haram. Maka ini termasuk pula jual beli darah manusia. Karena Allah juga tidak membedakan dalam masalah ini.
maka hukum jual beli darah manusia ini pun adalah haram. Hukumnya adalah haram. Karena Allah sudah tidak membedakan tentang masalah jual beli larangan daripada jual beli darah. Kemudian yang kedua, kenapa ada transfusi darah atau kenapa dianjurkan ada donor darah? Karena realita perkembangan ilmu kedokteran yang ada, banyak kasus dari orang-orang yang sakit atau orang-orang yang terkena luka tertentu sehingga mengeluarkan darah yang banyak, akan bisa dengan izin Allah Azza wa Jalla diberikan kepulihan dari sakitnya jika dilakukan transfusi darah. Dan ini sudah secara ilmiah terbukti dalam ilmu kedokteran. Berbagai macam ini. Apabila kita lihat ada saudara kita yang dia harus cuci darah. Cuci darahnya itu tetap 2 kali sepekan atau tetap sekali sepekan. Ini real, nyata. Dan dibutuhkan tambahan ada darah, yaitu ada transfusi darah dan semisalnya. Nah, oleh karena kepentingan daripada transfusi darah ini untuk menjaga ad-daruriyatul khams, yang termasuk di antara tujuan syariat Islam adalah untuk ini, menjaga ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang darurat harus dijaga menurut syariat Islam, tidak boleh diganggu. Apa itu? Yang pertama adalah syariat Islam ini untuk menjaga agama. Jadi agama ini harus dijaga. Makanya haram hukumnya orang menghalangi kaum muslimin ibadah. Jazakumullah khair. Jadi apapun yang itu menghalangi peribadahan kepada Allah, haram hukumnya. Tidak boleh. Kemudian setelah menjaga agama juga menjaga jiwa. Maka tidak boleh ada pertumpahan darah karena apa? Ini melenyapkan jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Maka segala sesuatu yang menghilangkan akal seseorang haram. Semua yang memabukkan haram karena menghilangkan akalnya orang. Kemudian yang keempat, termasuk yang harus dijaga adalah harta. Kenapa harus ada pembahasan kitab muamalah, ada haram dan halal? Karena supaya tidak ada kepemilikan kecuali sah dan halalan thayyibah. Karena mengganggu hartanya seorang muslim adalah haram. Sedangkan yang kelima adalah menjaga kehormatan. Maka segala perbuatan atau ucapan yang itu akan merendahkan kehormatan orang lain itu haram. Nah, karena di antara maksud daripada syariat Islam adalah untuk menjaga ad-daruriyatul khams, yang di antara salah satunya adalah menjaga jiwa. Dan betul-betul menurut perkembangan ilmu tib atau kedokteran, secara ilmiah terbukti sejumlah sakit dan penyakit dibutuhkan ada transfusi darah. Ketika dibutuhkan transfusi darah berarti harus ada pendonor darah. Maka perbincangan tentang masalah ini menjadi harus dibahas lebih dalam lagi oleh ulama-ulama. Ketika disimpulkan bahwa jual beli darah itu hukumnya adalah tidak boleh dan itu adalah haram, bagaimana para pendonor darah itu? Maka dari kesimpulan para ulama bahwa jual beli darah itu haram, para pendonor darah haram menjual darahnya.
para pendonor darah haram dia menjual darahnya. Bapak sehat-sehat. Ini dibutuhkan di PMI ini dibutuhkan darah untuk golongan ini. Bapak golongan darahnya apa ini? Oh, kebetulan yang dicari. Bapak berkenan untuk donor darah? Wani piro misalnya gitu. Satu ampul itu wani piro. Berarti dia menghargai darahnya. Maka haram dia. Maka haram. Bagi pendonor darah, haram dia menjual darahnya. Karena apa? Allah SWT mengharamkan jual beli darah ini. Karena Allah mengharamkan darah dan Allah mengharamkan harga daripada darah tersebut sehingga tidak boleh para pendonor apa? Menjual darahnya. Kalau dari PMI mereka sudah ada program donor serempak. Terkadang itu ada misalnya paguyuban apa, forum apa, mungkin perkumpulan di jamaah masjid tertentu dan sebagainya. Dikumpulkan minimal ada 15 orang siap donor, maka PMI bisa datang. Nah, untuk dilakukan donor darah di situ. Dari program PMI ini kemudian para pendonor setelah mereka berdonor dikasih asupan. Nah, dikasih telur, susu. Maka ini bukan daripada harga darah. Ini semata-mata adalah pemberian dari PMI, bukan untuk ganti darah. Maka yang demikian ini boleh. Apa bedanya jual beli dengan pemberian? Kalau jual beli ada kesepakatan di awal. Wah, darah yang saya akan donorkan yang sekian mili ini dihargai berapa? Kalau cocok sesuai harganya mau, kalau enggak. Ini jual beli. Tapi tidak ada kesepakatan jual beli, hanya saja para pendonor akhirnya ketika mereka mau pulang setelah dilakukan ini dan itu, maka diberi susu. Nah, Bapak ini susu Bapak. Nah, untuk mengganti staminanya Bapak. Ini telurnya. Maka ini boleh. Kemudian dalam satu kasus tertentu, ada beberapa kasus, apalagi kemarin di saat ada corona, banyak kasus karena kehabisan daripada darah yang habis apanya itu. Nah, di PMI juga begitu. Kalau ini dipakai maka habis stoknya di PMI. Kemudian sementara ada pasien yang membutuhkan darah tertentu dan tidak didapati. Kecuali ada orang yang jual mahal. Dibutuhkan darah begini untuk pasien yang sakit begini mendesak. Karena kalau tidak segera maka nanti akan apa? Membahayakan. Kalau tidak ada darah yang dimasukkan akan membahayakan jiwa. Kita ingat syariat adalah di antaranya untuk menjaga jiwa. Ketika terancam jiwanya seseorang, tidak akan tertolong dengan izin Allah kecuali ada transfusi darah tertentu. Berarti kebutuhan darah pasien ini adalah kebutuhan yang darurah. Dalam bahasa kita apa? Darurat, emergency. Kebutuhannya darurat ini, emergency. Dalam kaidah usul fikih, ulama-ulama sepakat ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ketika terjadi ada darurat untuk menjaga 5 hal yang tadi telah disebutkan, maka ketika tidak bisa dipenuhkan yang darurat ini kecuali harus melanggar, maka hukumnya itu tubihul mahdzurat, demi untuk menjaga 5 hal yang diwajibkan untuk dijaga ini, maka dibolehkan melanggar larangan.
dibolehkan melanggar larangan. Misalnya, pihak keluarga ikut mencari supaya keluarganya yang jadi pasien itu tertolong dengan izin Allah. Kemudian tidak didapati kecuali orang yang dia menjual. Setelah diumumkan dan sebagainya, orang ini mendengar, maka dia mengatakan, saya yang punya golongan darah tersebut. Dibutuhkan ini, mendesak ini. Tapi saya hanya mau donor kalau dibeli darah saya. Kalau darah saya dibeli. Bapak, jual beli darah itu haram, tidak boleh. Ya tidak apa-apa. Nah, kalau kamu mati keluargamu, ya tidak apa-apa. Jual mahal. Kamu mau beli, apa kamu mati saudaramu itu? Maka ini darurat ini dalam keadaan. Maka berlaku di dalam keadaan darurat seperti itu kaidah usul ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu diperkenankan seorang melanggar yang dilarang. Maka pasien dan keluarganya ini boleh melanggar larangan. Dia boleh apa? Beli. Karena apa? Dialah yang darurat. Maka dia dibolehkan melanggar larangan. Karena kalau dia tidak beli, jiwanya tak tertolong dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka dia boleh melanggar dan tidak berdosa dalam keadaan darurat. Yang menerima pendonor ini, dosanya yang menanggung dia. Pendonor yang menjual darahnya ini berdosa. Karena tidak ada darurat yang menimpa dia sehingga dia boleh menjual darahnya. Harus dibedakan. Jadi jual beli darah hubungannya dengan para pendonor, maka para pendonor tidak boleh menjual darahnya. Berarti pula PMI juga tidak membeli darah dari para pendonor. Karena tidak boleh ada jual beli darah. Kemudian berkembang masalah ini. Darah yang sudah ada di PMI tersimpan. Maka di sana butuhkan ada perawatan, ada pengondisian supaya darah itu tidak rusak, yang tentunya membutuhkan biaya. Ibaratnya kita punya uang itu butuh berangkas. Berangkas tidak bisa membeli, maka berangkasnya titipkan di bank. Bayar tidak jenengan? Per bulannya punya sewa berapa? Macam-macam ya. Ada yang 2.500 per bulan. Ada berapa lagi? 5.000 per bulan untuk sewa berangkas. Karena Anda menitipkan harta Anda disimpan di bank ini. Maka tentunya di PMI pun juga begitu, membutuhkan ada pembiayaan. Untuk apa? Untuk bagaimana tersimpan darah-darah ini, stok yang nanti akan dibutuhkan oleh pasien-pasien yang membutuhkannya. Ketika PMI tidak boleh membeli darah daripada para pendonor, maka dia pun tidak boleh menjual. PMI tidak boleh menjual darah ini. Lalu bagaimana untuk perputarannya? Karena membutuhkan pembiayaan. Tentu ada mereka-mereka para medis yang bertugas di situ. Dan yang lain-lainnya. Maka sejatinya uang yang digunakan untuk mengambil darah adalah uang untuk memenuhi kebutuhan administrasinya. Kalau itu yang dimaksudkan maka boleh. Tapi kalau PMI itu menghargai daripada darahnya, berarti dia jual beli darah, maka itu tidak boleh. Jadi kenapa harus ada uang yang diserahkan sehingga orang itu menerima darah? Kalau itu ganti daripada biaya yang harus per bulannya dia harus keluarkan sekian untuk listriknya. Nah, untuk mereka-mereka yang bertugas,
untuk peralatan-peralatan juga butuh perawatan. Maka dari situlah kemudian diberikan kepada PMI sejumlah uang untuk mendapatkan darah-darah tersebut, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah PMI menjual darahnya, yang dihargai adalah darahnya itu, maka PMI tidak boleh menjual darah ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai daripada apa tadi, hukum jual beli darah, termasuk bagaimana kasus yang ada di PMI. Wallahu taala a'la wa a'lam.